Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bertemu lagi dengan saya Grace. Pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih dalam tentang sebuah buku. Buku ini sangat bagus, yaitu membahas tentang strategi manajemen organisasi. Karangan dari Greer tahun 2003. Kita tahu manajemen suatu organisasi sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan dari organisasi itu sendiri, di mana dalam sebuah organisasi terdapat banyak aspek yang mempengaruhi. Pada buku ini ada satu topik yang sangat menarik, yaitu lingkungan sumber daya manusia. Kita semuanya tahu apa itu lingkungan sumber daya manusia, di mana lingkungan sumber daya manusia ini sangat berpengaruh besar terhadap motivasi kerja, terhadap kinerja, dan juga terhadap lingkungan itu, serta dampak akhirnya yaitu pada kesejahteraan dari organisasi itu. Untuk mengulik lebih dalam tentang lingkungan sumber daya manusia, mari kita saksikan bersama secara seksama video berikut ini. Perusahaan yang mengadopsi teknologi canggih mengalami efisiensi operasional yang lebih tinggi. Perusahaan juga memiliki struktur yang lebih fleksibel serta pendekatan yang lebih strategis dalam pengolahan SDM. Halo semuanya, hari ini kita akan mengulik buku tentang lingkungan sumber daya manusia. Sudah hadir narasumber kita. Untuk mempersingkat, mari kita bahas satu persatu isi dari buku ini ya. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi struktur organisasi modern? Perubahan struktur organisasi dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu otomasi dan efisiensi, di mana ini dipengaruhi oleh adanya perubahan tentang pemanfaatan teknologi untuk tugas administrasi. Berikutnya adalah perubahan struktur organisasi, di mana terjadi perampingan dalam struktur birokrasi. Dan yang terakhir yaitu digitalisasi dan fleksibilitas kerja, di mana hal ini bertujuan untuk efisiensi dari segi biaya dan juga dari segi komunikasi antar tim. Bagaimana perubahan dalam nilai pekerja dan sikap pekerja terhadap pekerjaan? Perubahan nilai dan sikap kerja ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu fleksibilitas dan keseimbangan hidup. Yang kedua adalah pengembangan diri. Dan yang ketiga adalah dampak sosial dan budaya perusahaan, di mana kita tahu bahwa ketiga aspek ini sangat erat sekali hubungannya dengan kemajuan dari sebuah organisasi itu sendiri. Apa dampak perubahan kebijakan perusahaan terhadap sumber daya manusia? Dampak perubahan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan opsi tentang kerja jarak jauh dan juga fleksibilitas. Dan yang kedua adalah bagaimana implementasi pelatihan berbasis teknologi untuk pengembangan karyawan. Dan yang ketiga, kebijakan itu bagaimana lebih inklusif dan berbasis kesejahteraan karyawan. Menurut Anda, apa saja tren manajemen yang memengaruhi sumber daya manusia? Tren manajemen dapat dilihat pada tim kerja, pembentukan dari tim virtual, manajemen book terbuka atau open book management, manajemen keberagaman, rekayasa ulang, manajemen kualitas total, manajemen profesional, dan juga manajemen pasca merger dan akuisisi. Banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan tren ini sehingga bisa menekankan terhadap efisiensi dari SDM itu sendiri dan juga efisiensi dari biaya yang dibutuhkan. Bisa dijelaskan apa saja tren demografi yang dapat mempengaruhi strategi SDM di suatu perusahaan?
Tren demografi ini dapat dilihat dari adanya penuaan tenaga kerja, di mana banyak sekali tenaga kerja pada sebuah industri atau perusahaan itu yang berada pada usia lanjut. Kemudian adanya lonjakan usia generasi baby boom, karena pada generasi ini banyak sekali yang sudah menempati posisi-posisi penting, dan ketika mereka memasuki dunia kerja itu banyak-banyaknya juga informasi tentang lowongan pekerjaan. Yang keempat adalah kekurangan tenaga kerja, di mana ini menunjukkan adanya sebuah pengurangan terhadap kebutuhan dari SDM itu sendiri. Yang keempat adalah perubahan terhadap distribusi pekerjaan bagi perempuan, di mana kita tahu banyak sekali sekarang perempuan yang sudah menempati posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Bagaimana tren pemanfaatan sumber daya manusia? Tren pemanfaatan SDM ini bisa kita bagi menjadi 4, yaitu bagaimanakah SDM itu bisa kerja jarak jauh, jadi bekerja bisa dimanapun juga tanpa harus ada pada satu lokasi atau titik tertentu. Yang kedua adalah relokasi kerja, di mana pada beberapa unit itu terdapat perubahan terhadap tempat bekerja. Yang ketiga adalah tenaga kerja sementara dan kontrak, di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing. Dan yang keempat itu adalah tenaga kerja sewa, di mana perusahaan ini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah tugas dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan kini tidak hanya bersaing dalam pasar domestik, tetapi juga menghadapi dinamika global. Bagaimana perkembangan SDM dalam lingkup internasional? Perkembangan SDM dalam skala internasional itu mencakup pada bagaimanakah tantangan dan peluang dalam mengolah tenaga kerja secara global. Yang kedua adalah rekrutmen terhadap lintas negara, sehingga SDM itu tidak hanya diisi oleh salah satu negara, jadi bisa banyak SDM yang direkrut. Kemudian yang ketiga adalah dampak perjanjian perdagangan internasional, yang kita tahu ada NAFTA dan Uni Eropa. Sekilas kita akan mencari NAFTA itu adalah perjanjian antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas dan investasi antar negara tersebut. Uni Eropa adalah perjanjian kerja di mana tenaga kerja dapat bergerak bebas antar negara anggota, sehingga menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih luas dan kompetitif. Bagaimana strategi sumber daya manusia dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan di era modern? Strategi SDM itu diharapkan selaras dengan visi dan misi, sehingga bisa menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif. Kita tahu bahwa SDM itu adalah mitra strategis yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kita bisa mengambil contoh yaitu Google dan Microsoft yang menggunakan data analitik untuk memastikan tenaga kerjanya memiliki kemampuan adaptif terhadap inovasi dan dinamika pasar. SDM adalah elemen kunci dalam strategi bisnis, di mana keunggulan kompetitif SDM tidak hanya berasal dari aset fisik, tetapi juga dari tenaga kerja yang unggul. SDM yang terampil, maka organisasi dapat bersaing dalam responsivitas pasar, inovasi teknologi, kualitas layanan, dan diferensiasi produk. Investasi dalam pengembangan SDM dan strategis perencanaan SDM membantu organisasi mengatasi tantangan globalisasi, perubahan demografi, dan tidak kepastian ekonomi dalam pengelolaan perubahan bisnis. Bagaimana manajemen sumber daya manusia pada model Wright and McMahon? Manajemen sumber daya manusia strategis HRM ini terdiri dari bagaimanakah strategi perusahaan, pandangan berbasis sumber daya perusahaan, praktek dari sumber daya manusia itu sendiri, perilaku dari sumber daya manusia, dan juga biaya cybernetic agensi atau transaksi.
Bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan strategi sumber daya manusia jika merujuk pada model Wright and McCann? Optimalisasi strategi SDM dapat kita lakukan dengan menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis, kemudian menginvestasikan dalam bentuk keterampilan karyawan dengan mengikutsertakan karyawan pada pelatihan-pelatihan. Yang berikutnya adalah adaptasi terhadap regulasi dan tren eksternal. Dari situ kita akan membangun budaya organisasi yang mendukung keterlibatan karyawan dan inovasi. Perusahaan atau organisasi juga bisa menggunakan analitik SDM untuk mengukur pola perilaku tenaga kerja dan efisiensi operasional yang dibutuhkan. Apa fungsi strategi planning untuk mendukung efektivitas organisasi? Fungsi dari strategi planning yaitu mengidentifikasi tren dan perubahan eksternal. Kemudian kita bisa mengidentifikasi data historis untuk keputusan strategis. Adanya komunikasi dan alokasi sumber daya untuk menyamakan visi dari organisasi. Berikutnya yaitu sebagai kerangka pengambilan keputusan jangka pendek dan evaluasi rencana jangka pendek, serta yang terakhir adalah investasi perencanaan dan pengembangan jangka panjang. Bagaimana peran human resource dalam perencanaan di strategi bisnis unit atau SBU? Peran HRM yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua yaitu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari SDM itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu melakukan perencanaan terhadap biaya dan juga sumber daya yang dimiliki. Pada internasional strategi mengenal 3 strategi yaitu multinasional, global, dan transnasional strategi. Apa perbedaannya secara ringkas? Kita akan membahas satu-satu dari strategi internasional. Yang pertama yaitu multinasional strategi, di mana pada multinasional strategi ini perusahaan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Kita bisa mengambil contoh yaitu Nestle yang menyesuaikan rasa dan branding produk berdasarkan selera konsumen di berbagai negara. Berikutnya yaitu global strategi, di mana perusahaan menawarkan standar produk di seluruh dunia untuk mendapatkan skala ekonomi. Bisa dicontohkan yaitu Apple yang menjual produk iPhone dengan desain dan fitur yang sama di seluruh wilayah pasar dari tujuan mereka. Yang terakhir yaitu transnasional strategi, di mana strategi ini yaitu kombinasi dari strategi multinasional dan juga global dengan fokus pada efisiensi dan fleksibilitas lokal. Contohnya yaitu Toyota yang memiliki pabrik produksi global tetapi tetap menyesuaikan desain kendaraan sesuai dengan kebutuhan pasar di setiap negara. Banyak perusahaan memanfaatkan aliansi strategis untuk berkembang, tetapi ada juga yang malah merugi. Jadi, bagaimana keuntungan dan resikonya? Keuntungan dari memanfaatkan aliansi strategis yaitu adanya efisiensi terhadap biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, terciptanya kecepatan akses terhadap wilayah pasar. Dan yang ketiga, menciptakan inovasi dan kreativitas dari sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah adanya transparansi pembagian risiko dalam setiap keputusan yang ada. Resikonya yaitu kita kehilangan keterampilan utama atau yang menjadi unggulan karena adanya ketergantungan dari efisiensi tadi. Kemudian yang kedua adalah kebocoran teknologi dan juga strategi bisnis. Dan yang terakhir adalah konflik internal. Di era bisnis global, apa yang membuat seorang manajer benar-benar kompeten secara global? Kunci dari manajer yang kompeten dapat dilihat dari bagaimanakah manajer itu dapat bekerja di lingkungan multinasional tanpa adanya hambatan. Kemudian, manajer memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan juga memiliki keterampilan kepemimpinan yang tinggi. Mengapa pemilihan lokasi pabrik sangat krusial bagi perusahaan global? Perusahaan memiliki beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi.
Yang pertama yaitu bagaimanakah biaya tenaga kerja, karena apakah lokasi tenaga kerjanya jauh dari tempat perusahaan ataukah dekat. Yang kedua adalah cara akses ke pasar. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur dan regulasi yang ada. Dalam strategi bisnis, seringkali perusahaan harus melakukan relokasi sumber daya. Apa tantangan utama dalam implementasi keputusan ini? Tantangan yang dihadapi perusahaan dari realokasi biaya yaitu adanya penyesuaian strategi oleh perusahaan. Yang kedua adalah bagaimanakah perusahaan itu mencegah resistensi internalnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimanakah perusahaan tetap menjaga moral karyawan untuk perusahaan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), tidak semua aktivitas memiliki nilai strategis yang sama. Bagaimana tipologi aktivitas SDM dikategorikan dalam perusahaan? Aktivitas SDM terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertama membahas tentang bagaimanakah relasional dan juga transaksional yang terjadi. Dan dimensi kedua yaitu tentang bagaimanakah nilai strategis tinggi ataupun strategis yang rendah dari sebuah perusahaan itu. Dimensi pertama yaitu transaksional dan relasional. Kita tahu bahwa transaksional ini sifatnya adalah administratif dan impersonal. Misalnya yaitu pemrosesan gaji, administrasi tunjangan, serta kepatuhan hukum terhadap tenaga kerja. Dan untuk relasional yaitu melibatkan interaksi dengan karyawan. Misalnya adanya pelatihan, pengembangan keterampilan, serta perencanaan karir dari karyawan itu sendiri. Dimensi kedua yaitu aktivitas bernilai strategi tinggi ataupun aktivitas bernilai strategi rendah, di mana pada aktivitas bernilai strategi tinggi ini mendukung tujuan bisnis pada jangka panjang, sedangkan pada aktivitas bernilai strategi rendah ini lebih bersifat pada operasional dan tidak secara langsung mendukung strategi bisnis. Banyak perusahaan kini beralih ke organisasi jaringan network organization. Apa itu organisasi jaringan dan bagaimana kaitannya dengan strategi bisnis? Organisasi jaringan adalah struktur bisnis yang mengandalkan mitra eksternal dan tenaga kontrak untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Aliansi dan mitra eksternal digunakan untuk inovasi dan ekspansi pasar. Tenaga kontrak digunakan untuk membantu dalam proyek jangka pendek tanpa keterikatan jangka panjang. Kita bisa mengambil contoh yaitu perusahaan Nike dan Dell, di mana kedua perusahaan ini sangat bergantung pada pemasok global. Dalam aliansi internasional, perusahaan sering bekerja sama dengan mitra dari berbagai negara. Bagaimana pembelajaran organisasi dalam aliansi internasional membantu perusahaan berkembang di pasar global? Pembelajaran organisasi yang dilakukan dalam aliansi internasional yaitu mengakses pengetahuan global, di mana organisasi ini belajar dari perubahan teknologi dan juga strategi bisnis mitra. Yang kedua adalah penyesuaian diri dengan budaya bisnis lokal, di mana hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dan meningkatkan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah dalam proses mempercepat inovasi, di mana ini dengan cara memanfaatkan riset dan pengalaman dari mitra internasional. Integrasi antara strategi bisnis dan perencanaan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam kesuksesan perusahaan jangka panjang. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Faktor kesuksesan perusahaan dapat dilihat dari adanya lingkungan yang kompetitif, sehingga masing-masing pekerja itu menunjukkan performa terbaiknya. Yang kedua adalah perubahan teknologi, di mana perusahaan bisa menyesuaikan beberapa perubahan teknologi dalam lingkungan perusahaannya. Yang kedua yaitu diversifikasi perusahaan. Dan yang terakhir, adanya dukungan manajemen tingkat atas. Merger dan akuisisi bisa mempengaruhi integrasi perencanaan SDM dan strategi. Bagaimana merger dan akuisisi ini dapat memperkuat integrasi antara strategi dan perencanaan SDM?
Beberapa perusahaan sudah menerapkan adanya merger dan akuisisi untuk efisiensi, di mana merger dan akuisisi ini sebenarnya dapat memperkuat integrasi jika dilakukan dengan benar, yaitu melalui perencanaan SDM sebelum dilakukan merger dan juga menganalisis kegagalan dalam perencanaan sumber daya manusia. Apa saja komponen utama yang mendukung integrasi antara strategi dan perencanaan SDM dalam organisasi? Komponen utama yaitu adanya kesadaran manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua adalah bagaimanakah struktur dan pengelolaan dari SDM itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, serta kesadaran terhadap lingkungan yang fleksibel dan siap menyesuaikan strategi dengan perubahan eksternal dan internal. Integrasi antara strategi bisnis dan perencanaan sumber daya manusia SDM seringkali tidak berjalan lancar. Apa saja masalah umum yang dihadapi manajer dalam perencanaan strategi? Problem yang biasanya manajer hadapi dalam perencanaan strategis yaitu adanya keterbatasan waktu dan fokus. Kemudian yang kedua yaitu keinginan untuk mempertahankan status quo dari perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu adanya ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Di era bisnis global, apa yang membuat seorang manajer benar-benar kompeten secara global? Seorang manajer diharapkan memiliki beberapa keterampilan utama, yaitu bagaimanakah seorang manajer itu mampu memanajemen informasi. Yang kedua, memiliki keterampilan tentang perencanaan, memiliki keterampilan tentang integrasi, dan tidak lupa yaitu mampu melakukan manajemen dalam perubahan perusahaan itu sendiri. Manajemen informasi yaitu seorang manajer diharapkan mampu menguasai statistik, analisis, dan riset untuk mendukung perencanaan. Keterampilan perencanaan yaitu seorang manajer mampu menguasai metodologi perencanaan dan teknik statistik untuk menghasilkan perencanaan yang efektif. Keterampilan integrasi yaitu seorang manajer memiliki kemampuan untuk mengelola hubungan antar bagian dalam organisasi dan menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen perubahan yaitu seorang manajer memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan dan memfasilitasi perubahan dalam strategi organisasi. Terima kasih banyak, penjelasan yang sangat detail dan jelas. Bagaimana sobat? Video tadi sangat detail dan menarik sekali ya. Kita mendapatkan banyak informasi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen suatu perusahaan, terutama pada lingkungan sumber daya manusia, itu juga dipengaruhi terhadap adanya perubahan teknologi, di mana perubahan teknologi ini juga mengikuti terhadap perkembangannya. Kita tahu perkembangan sekarang pada era society dan juga era revolusi industri. Era society 5.0 dan juga era revolusi industri 4.0. Di sini mengalami sebuah perubahan fungsional, walaupun belum banyak, tetapi beberapa fungsi sudah diubah dari tenaga kerja berbasis manusia berubah menjadi tenaga kerja berbasis teknologi. Selain itu, nilai kerja dan sikap kerja juga dipengaruhi dari sisi usia, di mana kita tahu tadi ada beberapa kategori usia dalam sebuah lingkungan sumber daya manusia, di mana kategorisasi ini semuanya memiliki karakteristik yang berbeda, cara penyelesaian dan penyikapan yang berbeda. Namun dari semuanya ada salah satu tujuan yang sama, yaitu keseimbangan hidup. Bagaimana sobat? Kita akan mengulik lebih dalam lagi. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan berikutnya dan sampai jumpa.